Kiamat dunia? Ini skenario akhir jika Iran dan Israel berperang nuklir. Dunia sedang menatap jurang kehancuran terburuk dalam sejarah umat manusia. Jika Iran dan Israel benar-benar melepaskan senjata nuklir, dampaknya tidak hanya akan meluluhlantakkan Timur Tengah, tetapi juga memicu reaksi berantai yang mengubah peradaban selamanya. Dari jutaan korban jiwa dalam hitungan jam, krisis ekonomi global, hingga ancaman nuklear winter yang bisa memusnahkan persediaan makanan dunia, konflik ini bukan lagi sekadar perang regional, melainkan tiket menuju kiamat modern. Apakah kita siap menghadapi skenario terburuk ketika dua negara dengan senjata pemusnah massal ini saling menghancurkan? Simak analisis lengkapnya sebelum terlambat. Dunia berada di ambang kehancuran. Jika Iran dan Israel benar-benar melepaskan senjata nuklir, dunia bisa memasuki Armageddon modern. Para ahli memperkirakan ledakan nuklir di Timur Tengah akan memicu perang global, mengingat AS dan sekutu NATO pasti membela Israel, sementara Rusia dan Cina mungkin tidak tinggal diam. Apakah ini awal dari akhir peradaban? Iran versus Israel. Siapa yang lebih siap? Israel diperkirakan memiliki 80-400 hulu ledak nuklir, sementara Iran belum resmi mengakuinya tetapi terus memperkaya uranium. Jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran dengan bom bunker booster, seperti B-61-12, Iran mungkin balas menyerang dengan rudal balistik. Dampaknya? Jutaan orang tewas dalam hitungan jam. Efek langsung, ledakan, radiasi, dan kematian massal. Sebuah serangan nuklir di Tel Aviv atau Tehran bisa membunuh 1-2 juta orang seketika, disusul kebakaran besar dan radiasi mematikan. Kota-kota seperti Jerusalem, Haifa, atau Isfahan bisa lenyap dari peta. Bayangkan Hiroshima, tapi 10 kali lebih mengerikan. Kiamat ekonomi global. Pasar minyak dunia akan kolaps karena Teluk Persia jadi zona perang. Harga minyak bisa tembus 500 barel, memicu hiperinflasi dan resesi terburuk dalam sejarah. Dolar AS, saham, dan kripto, semua akan hancur dalam sekejap. Perang Dunia III, AS versus Rusia di medan perang baru. AS pasti membalas jika Israel diserang nuklir, sementara Rusia, sekutu Iran, bisa terlibat. Benturan kekuatan nuklir superpower ini bisa memicu nuclear winter, di mana debu radioaktif menutupi matahari dan memusnahkan pertanian global. Kelaparan massal tidak terhindarkan. Radiasi menyebar ke Eropa Asia. Awan radioaktif dari Timur Tengah bisa mencapai Eropa, Pakistan, bahkan India dalam 72 jam. WHO memperkirakan 20 juta orang akan terkena kanker dalam 10 tahun berikutnya. Anak-anak lahir cacat, generasi hilang. Ini bukan film, ini nyata. Krisis pengungsi terbesar dalam sejarah. Ratusan juta orang akan mengungsi ke Afrika dan Eropa. Negara-negara seperti Turki dan Yunani tidak akan mampu menampung. Perbatasan akan ditutup, dan kekacauan sosial terjadi di mana-mana. Siapkah dunia menghadapi tsunami manusia putus asa? Kelangkaan makanan, air bersih. Nuclear winter akan merusak iklim global, gagalkan panen, dan memicu kelaparan. Lumbung pangan seperti Ukraina dan Amerika bisa berhenti ekspor. Supermarket kosong, orang bertarung untuk sesuap nasi, seperti zombie apokalips. Keruntuhan teknologi internet. EMP, ledakan elektromagnetik, dari senjata nuklir bisa melumpuhkan satelit, listrik, dan internet. Dunia akan terputus komunikasi, bank offline, dan uang digital hilang. Kembali ke zaman batu dalam semalam. Bisakah umat manusia bertahan? Ilmuwan memperkirakan 500 juta orang bisa selamat jika perang nuklir terjadi, tapi mereka harus hidup di bunker selama puluhan tahun. Apakah ini akhir dari Homo sapiens? Atau awal dari era baru yang lebih gelap? Jika perang nuklir Iran-Israel benar-benar terjadi, tidak ada pihak yang akan menang, hanya kehancuran massal yang abadi. Dari ledakan awal yang memusnahkan kota-kota besar, krisis iklim akibat nuclear winter, hingga keruntuhan peradaban modern, manusia akan menghadapi ujian terberatnya. Skenario ini bukan lagi teori konspirasi, tetapi ancaman nyata yang semakin dekat seiring eskalasi kedua negara. Satu-satunya harapan adalah diplomasi dan kesadaran kolektif bahwa perang nuklir tidak ada pemenangnya, hanya kuburan massal bagi seluruh umat manusia. Kita sedang bermain dengan api yang bisa membakar dunia dalam sekejap, dan waktu untuk mencegahnya hampir habis.